Sansan memutuskan hubungan. Dari pacaran jadi kayak mantan sales. 2 hari Sansan hilang dari peredaran. Bukan sakit, tapi lagi introspeksi diri ala anak muda. Alias malas ketemu orang, plus butuh waktu buat bingungin hidup. Di kamar, dia duduk sambil tatap ponsel yang bergetar kayak mesin cuci. Notifikasi dia numpuk. San, kamu di mana? Aku ke rumah. San, kenapa? Jangan diam aja. Kalau marah, bilang dong. Aku traktir sushi. San bacanya sambil geleng-geleng. Dia pikir semua masalah bisa selesai pakai sushi. Kayaknya otak dia isinya cuma menulis itu doang. Nea duduk pintu bawa teh hangat. Kak, jangan dipaksa kalau capek. Kamu kan bukan superhero yang harus nyelamatin semua hubungan. Sansan nyeruput tehnya. Iya, aku capek jadi pacarnya Dea. Rasanya kayak jadi bendahara OSIS. Dipaksa ngurusin sesuatu yang ribet tapi nggak jelas gunanya. Malam penuh keringat dingin. Setelah 2 hari jadi pertapa, Sansan akhirnya ngetik pesan putus. Tangannya berkeringat dingin kayak abis pegang es batu. Kak, kita putus ya. Maaf, aku nggak cocok di duniamu. Ini bukan salah siapa-siapa. Cuma aku lebih cocok jadi rakyat jelata. Dia pencet send sambil nutup mata, nunggu reaksi marah atau minimal tanya, kenapa? Balasan Dea, oh, ya udah. Sansan melotot. Cuma segitu, gak ada drama, gak nangis. Ini bocah kayak baru batal pesen Gojek. Esok pagi, dari pacar jadi kayak orang asing. Pas sampai sekolah, Asti langsung nyamber kayak wartawan liputan. Sen, kamu kemana aja? Dia nyariin loh. Gue putus sama dia. Jawab Sansan santai. Asti melek kayak ketemu artis. Loh kok, kan dia tajir, ganteng, punya mobil. Ya tapi dia juga punya ego segede gajah. Potong Sansan. Gue gak kuat jadi peliharaannya. Tiba-tiba dia lewat. Cuma lirik doang, terus jalan lagi. Kayak Sansan cuma pot tanaman. Asti berbisik. Dingin amat sih, kayak AC rusak. Sansan cuma bisa geleng. Dia tuh kayak iklan rokok. Kelihatannya keren, tapi isinya bahaya buat kesehatan jiwa. Saatnya hadapi tim gabut Dea. Di kantin, teman-teman Dea pada ngelirik Sansan kalau lagi nonton sinetron. Asti gerah. Ngapain sih mereka? Kayak belum pernah lihat orang putusin pacar. Tiba-tiba, salah satu member geng Dea lewat sambil nyinyir. Waduh, udah gak diurus ya. Pantes, kelihatannya biasa aja sekarang. Asti langsung berdiri kayak mau tarung. Loh, siapa yang minta pendapat lo? Sansan nahan tangan Asti. Santai, As. Mereka kan cuma buzzer bayaran. Kerjanya ya cuma gituan. Tapi dalam hati Sansan mikir, ini baru putus aja udah kayak dikeroyok netizen. Gimana kalau sampai beneran ribut? Yang bikin Sansan heran, Dea terlalu kalem. Tenang banget. Kayak orang yang lagi rencanain sesuatu. Sansan meremelek, ngerasa kayak lagi di episode sinetron yang sebentar lagi ada plot twist. Yang penting gue udah bebas. Gumam Sansan sambil beli gorengan. Daripada jadi pacarnya Dea yang cuma jadi aksesoris, mending jadi diri sendiri yang bisa makan gorengan seporsi 5.000 tanpa dicecer komentar, itu nggak sehat. Fitnah dimulai dari mantan pacar jadi bahan gosip premium. 2 hari pasca putus, suasana sekolah berubah kayak air di gelas yang dikasih racun tikus. Kelihatannya bening, tapi bahaya banget buat diminum. Sansan berjalan ke kelas sambil ngerasa kayak selebriti yang lagi dijadiin bahan trending topik. Asti nungguin di depan kelas dengan muka kayak baru lihat hantu. San, lo ngerasa gak sih hari ini atmosfernya agak beracun? Sansan ngeliatin sekeliling. Iya, gue ngerasa kayak lagi di sinetron yang episodenya Sansan si penculik hati. Bisik-bisik ala sinetron RCTI.
Pas istirahat di kantin, Sansan dan Asti duduk sambil dengerin geng Dea lagi ngomongin mereka dengan volume yang sengaja dikasih efek surround. Dia itu semalam hilang dari villa dibawa cowok misterius. Ya iyalah, makanya Dea cuek aja. Barang bekas kan emang gitu. Asti langsung berdiri kayak superhero yang lagi kesiangan. Ngomong apa sih lu? Asal jeplak aja nih. Rista, si ketua geng cuma nyinyir kayak antagonis di sinetron. Loh, kita kan cuma cerita fakta. Yang sewot apa? Sansan narik tangan Asti. Udah As, mereka kan cuma buzzer bayaran. Kerjanya ya cuma nyebar hoax segituan. Dea, the mastermind yang cool abis. Di lapangan, Dea kelihatan lagi santai kayak orang gak punya utang. Pas tatapan mereka ketemu, Dea cuma kasih anggukan tipis. Stylenya kayak bos mafia yang lagi kasih kode pada anak buahnya. Asti mendesis. Nih anak gak bisa move on ya. Harusnya jadi mantan yang baik, malah jadi sutradara sinetron. Sansan cuma bisa geleng-geleng. Gue sih udah move on, tapi kayaknya dia masih sibuk nulis skenario buat season berikutnya. Efek domino gosip dari populer jadi kayak penyakit menular. Besoknya, situasi makin parah. Teman-teman yang dulu deket sekarang menghindar kayak Sansan lagi kena COVID-19 varian baru. Bahkan guru BK sampai nanya, Sansan, kamu baik-baik saja? Wajahmu murung sekali. Sansan ngeles, baik kok bu, cuma lagi PMS, pusing mikir sekolah. Nea, si detektif cilik. Pulang sekolah, Nea langsung ngeh ada yang gak beres. Kak, muka lu kayak habis nonton film horor, ada yang ganggu lo? Sansan pura-pura ketawa. Nggak ada apa-apa Nea, cuma lagi latihan jadi karakter di drama Korea. Tapi Nea nggak gampang dibohongin. Kalau ada yang jahat bilang ya, gue bisa panggil teman-teman gue yang SMP buat ngejar mereka. Malam penuh filosofi ala anak SMA. Malamnya, Sansan ngedraft pesan di notes. Kenapa ya satu fitnah bikin orang yang dulu temenan jadi kayak alien? Tapi dia nggak kirim ke siapa-siapa, cuma disimpan sebagai pengingat bahwa kadang-kadang dunia ini absurd banget. Dan yang paling ngeri, Sansan ngerasa kayak orang yang dituduh nyuri duit kas kelas, padahal dia malah yang sering iuran double karena temannya pada lupa bayar. Sansan mulai deket dengan Bian. Dari princess jadi tukang bubur. Seminggu setelah jadi bahan gosip premium, Sansan merasa sekolahnya berubah jadi reality show Survivor versi remaja. Kantin yang dulu tempatnya nyantai, sekarang berasa kayak arena gladiator. Lorong-lorong yang biasa dilawati, sekarang kayak trapdoor yang siap menjatuhkannya kapan saja. Jadinya, Sansan memutuskan jadi Houdini. Begitu bel berbunyi, langsung menghilang kayak ditelan bumi. Tanpa pamit Asti, tanpa gaya-gayaan sama si kembar mantan nanti, yang lagi fase revolusi fashionnya. Nah, suatu sore pas dia mau kabur, ternyata ada yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Posenya antara lagi nunggu angin atau lagi latihan jadi patung. Bian. Dia pakai kaos hitam yang motifnya udah pudar, plus jaket jadul yang kayak peninggalan zaman batu. Motornya yang tua parkir di bawah pohon flamboyan yang lagi rontok kayak lagi pengen ganti baju. Dan Sansan sapa Bian dengan senyum ala kadarnya. Bukan senyum sok perhatian, bukan juga senyum mau minjem duit. Loh, kamu kenapa di sini? Lagi latihan jadi bodyguard? Tanya Sansan bingung. Barusan lihat tanaman buat praktikum KPIA. Guru pesan 3 pot, gue angkut naik motor. Mereka berdiri di bawah pohon yang lagi rontok. Bian perhatiin Sansan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Muka lo kayak abis nonton film sad ending, Den. Sansan mendesah. Iya, soalnya lagi jadi bintang sinetron berjudul Gosip Tanpa Alasan. Bian cengar-cengir. Kalau capek, jangan dipendam sendirian. Ntar dikira lo lagi puasa bicara. Bian, lo ingat kan malam itu? Tanya Sansan tiba-tiba serius. Yang lo pingsan terus gue bawa pulang? Ingat dong, itu malam pertama gue jadi superhero tanpa jubah. Lo nggak cerita ke siapa-siapa kan? Mana berani. Ntar gue dituduh jadi sutradara gosip. Urusan lo mah aman sama gue. Kayak kriptonit disimpan di brankas.
Sansan akhirnya ketawa lepas. Ketawa yang udah seminggu gak keluar karena dicekik gosip. Bian nunjuk motornya. Yuk, gue antar sampai perempatan. Daripada lo pulang sendirian sambil melamun kayak bidadari tersesat. Aku gak melamun, bantah Sansan. Bohong, tadi aja lo sempet minggir sendiri lihat semut jalan, usil Bian. Akhirnya mereka jalan berdua naik motor. Pas di lampu merah, Bian ngomong, kalau ada yang ganggu lu di sekolah bilang ya. Gue mungkin gak bisa belain fisik, tapi gue bisa dengerin lu curhat sampai lu mules. Sansan tersentuh. Kenapa sih lu baik banget sama gue? Bian cuma angkat bahu. Gue mah emang dari sononya baik, kayak MSG, bikin semua jadi berasa. Sansan ngakak. Pas sampai deket rumah, Sansan nawarin, Bian, mampir yuk, gue traktir lu, biar gak dibilang pelit. Jam segini aman gak? Ntar ketemu nyokap lu gimana? Tanya Bian waspada. Tenang, cuma ada adik gue doang. Dia aja gak lulus ujian nyuci piring, mana sempat ngurusin gue. Bian akhirnya ngikut, dengan mental siap tempur kayak mau masuk medan perang. Padahal cuma mau minum teh di rumah Sansan, yang sebenarnya lebih mewah dari yang dia bayangkan.